Para pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, siksanya, hukumannya kepada orang-orang yang berbuat zalim dengan berbagai macam bentuk azab dunia yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Dan ini semua tentu menjadikan pelajaran bagi kita untuk waspada, untuk senantiasa menjaga diri dari siksa ataupun hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, apa yang mesti kita lakukan agar kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala tersebut, baik itu azab di dunia ataupun azab di akhirat? Maka Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW telah memberikan panduan yang begitu jelas bagaimana caranya agar kita terhindar ataupun terjaga daripada azab tersebut. Yang pertama adalah al-iman wal amalus soleh. Untuk kita terjaga dari azab Allah, hendaklah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beramal soleh. Inilah tameng ataupun bekal yang paling utama supaya kita terhindar, terbebaskan dari ancaman azab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bahkan dengan iman dan amal soleh, justru Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat manusia kepada satu derajat yang mulia, kedudukan yang mulia di sisi Allah, dan juga tentu di hadapan manusia itu sendiri. Banyak ayat Al-Quran yang menegaskan tentang kemuliaan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang mukmin yang sebenarnya, al-mu'minuna haqqo, maka bagi mereka itu adalah ulaika humul mu'minuna haqqo lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratu wa rizqun karim. Bagi orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya itu patuh, taat, tunduk kepada Allah yang disertai dengan amal soleh, maka bagi mereka adalah derajat yang mulia di sisi Tuhan mereka. Wa magfirah, mereka juga akan mendapatkan ampunan. Wa rizqun karim, dan juga mereka akan mendapatkan rezeki yang mulia. Kemudian yang kedua para pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah, agar kita terhindar daripada azab Allah tersebut ataupun siksa, maka hendaklah kita menjauhi apapun bentuk perbuatan dosa ataupun maksiat tersebut. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada hambanya yang berbuat zalim, yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat. Dan dosa ini tentu maknanya sangat luas. Terutama dosa yang paling besar adalah kekufuran, yaitu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang kemudian dikenal dengan perbuatan syirik, perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan perbuatan dosa besar yang ancamannya ataupun ancaman azabnya juga sangat besar. Kemudian dosa-dosa yang lainnya seperti dosa membunuh, perbuatan zina, mencuri, dan dosa-dosa perbuatan besar lainnya, tentu itu harus kita hindari, karena itulah yang akan mendatangkan ataupun mengundang turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah, agar kita terhindar daripada azab Allah, baik itu azab dunia dan azab di akhirat, maka kita hendaklah menjauhi sejauh-jauhnya perbuatan dosa tersebut. Jangan sampai kita terjebak dengan apapun yang menjatuhkan diri kita kepada kemurkaan Allah ataupun laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga para pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, supaya kita mendapatkan rahmat ataupun dijauhkan daripada azab Allah, hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, dengan taubatan yang sesungguh-sungguhnya. Yang namanya manusia, tentu kita tidak luput dari yang namanya kesalahan. Karena kata Nabi, beliau menjelaskan, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in tawabun. Bani Adam itu, anak Adam itu berpotensi untuk melakukan kesalahan ataupun dosa. Tetapi sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan, tawabun, itu mereka yang bertaubat kembali kepada pangkuan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu para pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah, untuk mendapatkan taubat yang sesungguhnya ini, taubat yang diterima oleh Allah, maka di situ ada beberapa karakter ataupun ciri. Yang pertama adalah an-nadam, ada penyesalan dari orang yang berbuat dosa atas perbuatan dosa yang sudah dilakukannya. Kemudian yang kedua, dia istighfar,
membaca istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga, dia berkomitmen untuk tidak melakukan lagi perbuatan ataupun mengulangi perbuatan dosa dan kesalahannya tersebut. Lalu yang keempat, ciri orang yang bertaubat dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, maka taubatnya itu disertai dengan amal yang baik, amal soleh. Maka para pemirsa TVmu yang dirahmati oleh Allah, siapa saja yang melakukan taubat dengan taubatan nasuha, maka kemungkinan besar Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan, menghapus dosa-dosanya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid, Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Asa rabbukum ayukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan dengan taubat itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Berarti para pemirsa TVmu yang dimuliakan Allah, dengan bertaubat itu menjadi media yang sangat-sangat penting untuk terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan taubat itu merupakan langkah yang sangat strategis, yang merupakan peluang yang Allah berikan kepada hambanya untuk kembali kepada ridhonya, untuk mendapatkan rahmat daripadanya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima ataupun yang keempat, untuk mendapatkan atau cara untuk terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad SAW, teladan kita, telah memberikan pengajaran kepada kita dengan cara memperbanyak doa, berzikir, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar, terjaga dari azabnya. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma inni a'udzubika minal kufr, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri, la ilaha illa anta. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari azab siksa jahanam dan siksa kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Para pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang dirahmati, orang-orang yang mendapatkan rahmat, orang-orang yang mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua terhindar daripada azab Allah ataupun ancaman siksa hukuman yang sangat dahsyat, baik itu siksa di dunia ataupun siksa di akhirat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.